Oke teman-teman, kita mulai. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli terhadap dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nah, amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Yang pertama itu ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Taat membayar pajak ronda di malam hari. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Karena warga masyarakat pada gambar peduli terhadap lingkungan. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Peduli terhadap lingkungan, menaati peraturan yang ada, menghargai orang lain, dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, serta kebersihan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Kita bisa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara yang sederhana. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan
karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itu, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, setara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Ya, yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Tentunya judulnya yaitu Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Yang pertama, makna proklamasi, dan yang kedua, bangsa Indonesia. Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci. Informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang pertama, rajin membantu orang tua. Yang kedua, menjalin kerukunan dalam keluarga. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting dalam judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks.
dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata penting dapat disebut kata kunci. Oke, terima kasih. Itu yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik untuk belajar di tema 6 subtema 1. Terima kasih.